Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Allah Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah miskin di hadapan Allah. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang berkata dalam hidup ini yang penting uang. Tetapi tahukah saudara bahwa uang tidak dapat membawa manusia kepada kebahagiaan? Itu sebabnya ada banyak orang di mana mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri atau memakai berbagai macam obat-obatan terlarang. Kenapa? Karena ternyata uang tidak bisa memberinya bahagia. Sementara itu ada banyak orang yang menyesal karena dia miskin. Mereka berpikir kalau mereka miskin, kalau mereka kekurangan, maka otomatis mereka menderita. Tetapi tahukah saudara bahwa ada sesuatu yang berbeda di dalam Alkitab yang kelihatannya atau kedengarannya kontradiksi? Karena pada ayat yang ketiga dalam bacaan kita hari ini dikatakan, "Berbahagialah orang yang miskin." Sementara bagi banyak orang miskin adalah orang yang menderita. Orang miskin adalah orang yang susah. Orang miskin adalah orang yang hidup dalam tekanan yang terbesar dalam dunia ini. Dalam hal ini Alkitab memiliki pandangan yang sangat berbeda. Mengapa Alkitab berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga? Mengapa orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang berbahagia? Karena seorang yang miskin adalah seorang yang menyadari bahwa dia tidak dapat mencukupi dirinya sendiri. Berarti siapakah orang miskin? Orang yang menyadari bahwa dia tidak dapat mencukupi dirinya sendiri. Itu sebabnya orang yang miskin di hadapan Allah ialah orang yang menyadari bahwa dirinya adalah seorang yang membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa hartanya tidak cukup untuk membuatnya bahagia. Dia tahu kecantikannya, kelebihannya, segala pengalamannya, kepandaiannya tidak bisa membuat dia bahagia. Berarti bagaimana kita bisa bahagia? Yaitu waktu kita menyadari bahwa kita tidak dapat mencukupi diri kita dengan segala keberadaan kita. Itu sebabnya kita membutuhkan Tuhan. Sebab walaupun kita menderita, miskin, tapi jika Tuhan ada dalam hidup kita, kita akan bahagia. Walaupun mungkin kita tidak sehebat orang lain dalam hal apapun, tetapi jika kita punya Tuhan, kita akan bahagia. Karena Dia yang akan memberikan segala sesuatunya yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dan kita belajar bahwa seorang yang miskin digambarkan sebagai seorang yang tidak bisa membanggakan dirinya. Ada istilah atau ungkapan yang mungkin sering kita dengar, sudah miskin tapi sombong. Tetapi orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang tidak bisa membanggakan dirinya. Mengapa kita tidak bisa bahagia? Karena di dalam diri kita seringkali ada kesombongan, dan waktu di dalam diri kita ada kesombongan, otomatis di dalam diri kita akan ada iri hati. Kesombongan dan iri hati ini akan menekan hidup manusia, akan membuat manusia hidup dalam tekanan-tekanan yang sebetulnya tidak perlu. Itu sebabnya orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena dia tidak bisa membanggakan dirinya. Alkitab berkata Allah benci kesombongan, tetapi Dia adalah Tuhan yang berdiam diri di antara orang yang remuk hatinya dan hancur jiwanya. Dan kita belajar juga bahwa seorang yang miskin di hadapan Allah adalah seorang yang rela melakukan apa saja untuk mencukupi kebutuhannya. Bapak Ibu Saudaraku, karena banyak orang karena dia miskin, dia tahu dia punya kebutuhan, sehingga dia rela melakukan apa saja.
dan dia siap untuk menerima berbagai kondisi. Seorang yang menyadari bahwa dirinya miskin di hadapan Allah, maka walaupun orang lain mengecewakan dia, walaupun orang lain memperlakukan dia tidak adil, dia tahu bahwa Tuhan akan membelanya dan dia tidak akan pernah mundur dari Tuhan. Berarti jangan kita menjadi takut hanya karena orang lain mengecewakan kita. Jangan kita bersungut-sungut hanya karena pelayanan kita harus melewati masa-masa yang sukar. Jangan berkecil hati, saudaraku. Seorang yang miskin di hadapan Allah adalah seorang yang berbahagia, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kita menjadi orang percaya yang miskin di hadapan Allah, maka kita tahu upah yang menanti kita bukan sekedar penghargaan manusia, tetapi upah yang menanti kita adalah surga, rumah Bapa yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata, "Mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu." Yesus yang mengundang adalah Yesus yang tidak pernah berdusta. Dia mengundang kita, maka dia juga yang akan memberikan kelegaan buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat hari yang baru, buat berkat, buat pemeliharaan, buat campur tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat segala berkat-Mu, terlebih dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu bahwa satu rahasia kalau kami memiliki rasa miskin di hadapan Allah, maka Engkau akan mencukupinya secara jasmani terlebih rohani kami Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan, kalau hari-hari ini kami harus menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat dalam hidup kami, mungkin karena kami hidup dalam kekurangan, hidup dalam kemiskinan, tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki kerendahan hati, sehingga Engkau akan memuaskan jiwa kami, Engkau akan mengenyangkan jiwa kami Tuhan, dan Engkau akan memberkati kehidupan kami, baik secara jasmani maupun rohani. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati kami pada hari ini, apa yang kami makan, minum, pakai, terlebih secara rohani Tuhan memuaskan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.